Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 struktur data A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tugas yang diberikan yaitu linked list. Nah, untuk awal-awal pastinya kita akan perkenalan dulu siapa saja anggota dari kelompok 11 ini. Nah, saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Astanto dengan NIM 212410103084 dan ada juga Mas Wildan. Baik, saya anggota selanjutnya. Nama saya Wildani Ilhafa Alamsyah dengan NIM 2024 10103054. Baik, selanjutnya ada anggota kami yang lain, Mas Alfian Hidayat. Baik, saya Alfian Hidayat dengan NIM 21241010389. Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja ke tugas yang pertama dari linked list. Untuk yang pertama yaitu akan dipresentasikan oleh Alfian Hidayat. Yang pertama yaitu tugas 1, membuat sebuah list kosong, yaitu kode kelas linked list bisa dilihat di drive. Yang kedua itu masukkan data 9 menggunakan operasi tambah di awal. Lalu yang ketiga masukkan data 2 menggunakan operasi tambah di awal. Lalu yang keempat memasukkan data 6 menggunakan operasi tambah di akhir. Lalu yang kelima memasukkan data 11 menggunakan operasi tambah di akhir. Lalu yang keenam memasukkan data 2 pada indeks yang pertama. Lalu yang ketujuh memasukkan data 12 pada indeks keempat. Lalu yang terakhir cetaklah isi listnya. Yang pertama yaitu membuat sebuah list kosong. Yang pertama yaitu membuat class node-nya dengan div init yang berisikan save data, lalu save item yang berisi data, dan save ref yaitu none. Lalu yang kedua kelas linked list-nya. Dengan dev init yaitu save, dengan save start node-nya sama dengan none. Silakan di next. Yang kedua yaitu menambah data di awal node-nya dengan menggunakan dev insert at start pada save dan data. Lalu membuat variabel baru yaitu new node yang berisikan node data. Lalu new node ref ini berisikan save start node. Lalu save start node ini berisikan new node. Bisa di next. Lalu menambahkan data di akhir node-nya dengan menggunakan fungsi dev insert at end pada save data. Lalu new node ini sama dengan datanya. Lalu if jika save start node is none, maka save start node sama dengan new node. Lalu di return, lalu n yaitu membuat variabel baru n sama dengan save start node, while nref is not none sama dengan nref. Lalu nref ini bersihkan new node, variabel new node. Lalu next, menambahkan data pada indeks menggunakan dev insert at index. Jika indeks sama dengan 1, maka new node plus node data
new node ref sama dengan self start node. Self start node sama dengan new data I sama dengan 1. Lalu variabel n sama dengan self start node while I kurang dari indeks 1 dan n is not known. Lalu n sama dengan nref dan I-nya berisikan I plus 1. Lalu jika n adalah non, maka mengeprint indeks di luar jangkauan. Jika S-nya ya jika new node sama dengan node data, new node ref sama dengan nref. Nref sama dengan new node-nya. Lalu bisa di next. Itu menampilkan seluruh data menggunakan def traverse list. Jika self start node is unknown, maka mengeprint list tidak memiliki elemen. Lalu mereturnya. Jika else, maka n sama dengan self start node, lalu while n is not known, maka mengeprint n item, lalu n sama dengan nref. Bisa di next. Contohnya pada input ini yang sudah kita buat, yaitu link list sama dengan link list 1 sama dengan link listnya yang tadi. Lalu link list 1 yaitu ini menambahkan node di awal dengan nilai 9. Lalu yang kedua, linked list ini menambahkan yang di awal menggunakan insert at start dengan 2. Lalu insert at n ini menambahkan data pada akhir dengan berisikan 6. Lalu insert at n yang 11 ini mengisikan data yang terakhir menggunakan 11. Lalu insert at index itu menambahkan pada indeksnya. Contohnya ini yaitu indeks 0 berisikan 2 dan indeks 4 berisikan 12. Lalu linked list 1 traverse list. Nah, outputnya bisa dilihat di gambar kanan. Mungkin bisa dicontohkan di PS. Langsung print aja. Bisa dilihat pada VS Code sudah selesai saya menambahkan semuanya pada soal nomor 1. Mungkin itu saja dari saya nomor 1, bisa dilanjut dengan teman saya yang nomor 2. Oke, baik. Untuk tugas kedua, yaitu untuk hal pertama yaitu kita memerlukan sebuah linked list yang menyimpan sebuah data bertipe integer. Nah, yang selanjutnya di dalam linked list itu akan disimpan sebuah node berupa angka yaitu 3, 1, 6, 5, 3, 10, 9, 12, dan 5. Nah,
di dalamnya itu kita disuruh untuk menginputkan sebuah data dari indeks ke-1 sampai ke-4 itu berisikan node 3, 1, 6, 5, dan juga 3 yang akan ditambahkan di depan node-nya. Yang kedua yaitu untuk yang 5 sampai 8 itu atau bisa dikatakan angka 10, 9, 12, dan 5 itu akan dimasukkan ke dalam node yang paling belakang. Nah, untuk yang ketiga yaitu menambahkan sebuah data node baru dengan nilai elemennya itu 40 ke dalam indeks yang bernilai 4 dan juga data ke-13 dalam indeks ke-7 atau urutan ke-7. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita diharuskan untuk menghapus satu data di depan dan juga di belakang node yang sudah dibuat. Dan yang terakhir yaitu menghapus data urutan ke-5 dan juga urutan ke-8. Dan mungkin selanjutnya ya. Nah, untuk function yang kita butuhkan yaitu menghapus elemen pada awal node yang berisikan kode def sebagai fungsinya sendiri, yaitu dengan delete add start ini ya sebagai variabel dalam fungsinya itu yang berisikan parameter self. Nah, jadi jika self add titik start node ini tidak ada isinya, maka program ini akan mengeprint atau menghasilkan output tidak ada elemen untuk dihapus. Nah, nantinya akan direturn ke delete at start ini. Nah, jika ada itu, maka jika ada link list di dalamnya itu, maka akan ke self ini yang kode selanjutnya, yaitu self titik start slash underscore node itu akan dihapus dalam self start node.drive. Ya, mungkin itu ya. Dan juga ini selanjutnya untuk menghapus elemen di akhir node. Nah, sebelumnya itu kita akan menghapus di awal node ya. Ini yang di akhir node. Maka yang kita perlukan yaitu def delete at end dengan parameter self. Nah, jika sama ini ya, jika self start-nya tidak berisikan link list, maka akan mengeprint tidak ada elemen untuk dihapus. Nah, nantinya akan di-return ke delete at start ini atau di self-nya. Nah, nantinya kita akan mengisi n, variabel n yang berisikan tentang self dot start underscore node ketika nref ini tidak kosong gitu. Jadi ada isinya. Jadi n ini akan mewakili dari n.ref. Nah, nantinya n.ref ini akan menghapus dari node-nya menjadi none atau kosong, dikosongi gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu menghapus elemen pada indeks yang berisikan tentang def delete at index dengan parameter self dan juga data. Nah, jika self start node ini kosong, maka akan mereturn kepada delete at index ini. Terus indeks sama dengan 0 ya. Lalu variabel current ini akan berisikan tentang self start node. Nah, jika indeksnya itu kurang dari data, maka akan previous kepada current, yaitu current-nya ini sendiri berisikan tentang self start underscore node. Lalu current-nya itu akan memasuki pada ref. Lalu ditambahkan 1 pada indeksnya. Nah, jika indeksnya kurang dari data atau link list-nya itu kurang dari apa yang harus dihapuskan, maka link list itu akan program itu akan mengeluarkan
output index is out of range atau di luar jangkauannya gitu. Nah, jika 0, maka ya self start node ini akan menjadikan self start node ini menjadi yang baru. Kalau node yang baru gitu. Lalu else ini previous drive ini menjadi current drive. Nah, untuk selanjutnya, untuk inputannya sendiri kita memasukkan 4 angka yang awal tadi ya kepada indeks startnya, yaitu 3, 1, 65, dan 3. Nantinya berisikan tentang outputnya itu akan ditampilkan menjadi yaitu 3, 65, 65, 31, 65, 3 itu. Dan juga link list.insert at n ini akan menambahkan di belakang ya, di akhir node-nya itu. Berisikan tentang 10, 9, 12, dan 5. Nah, itu ada 10, 9, 12, dan 5. Lalu yang selanjutnya itu insert at index itu kan menambahkan sebuah indeks berupa dengan nilai 40 dan juga 13 di dalam indeks ke 5 dan juga 8. Urutan ke-5 dan 8. Namun di dalam pemrograman ini atau Python ini indeks yang mula-mulanya itu dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi indeks keempat ini merupakan urutan kelima dari link list-nya tersebut. Maka 40 ini akan ada di indeks keempat. Nah, tapi urutan kelima. Sama halnya dengan indeks ke-7 ini. Ya. Lalu link list-nya itu akan di-traverse atau ditampilkan. Ya. Akan ditampilkan seperti output-nya itu. Akan ditampilkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu input untuk menghapus delete at start ini mendelete sebuah node di awal ya. Di awal node-nya itu dan juga di akhir. Itu akan menghapus satu-satu node-nya. Nah, mungkin ini. Ya ini output-nya seperti itu ya. 65 1. Nah, yang terakhir mungkin menghapus urutan ke-5 dan juga ke-8. Oh, ini yang tadi. Ini menghapus indeks ke-4 dan 7. Maksudnya indeks ke-4 ini ya urutan ke-5 dan ke-8 ya. Jadi Python ini akan menampilkan indeksnya itu dari 0 dulu. Jadi menghapusnya itu dari indeks ke-4 dan juga ke-7. Nah, nilai 10-nya akan hilang. Dan juga ini ada ke-7-nya itu index is out of range karena penghapusannya itu ditampil di program satu persatu ya. Jadi indeks delete at index ke-7 ini akan menampilkan hasil dari delete at index ke-4. Ya, yang sebelumnya delete hasil link list-nya ini berisikan 8 ya. 8 terus dihapuskan menjadi 7. Ya kayak sih. Nah, lalu berisi 7 berarti berisi 7 indeks yang nantinya dihapus dari 4 ini menjadi 6. Jadi indeks ke-7 ini atau urutan ke-8 ini tidak ada atau di luar jangkauannya. Jadi akan menampilkan indeks is out of range. Ya mungkin itu saja. Ya. Mungkin yang selanjutnya nomor 3. Baik. Krungu suaranya. Baik, sekarang untuk nomor 3, soalnya adalah buatlah metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah link list.
Lalu nomor 2-nya adalah buatlah metode untuk menghitung jumlah atau sum semua bilangan di sebuah linked list. Yang ketiga, buatlah metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list yang baru menjadi satu. Pengguna bisa menentukan susunan apakah linked list 1, linked list 2, atau linked list 2, linked list 1, terserah. Yang keempat, buatlah metode untuk menambahkan data ke linked list sedemikian hingga data yang ada di linked list dalam kondisi terurut. Lalu yang terakhir adalah buatlah metode untuk membalik arah semua pointer di linked list. Jadi setelah diurutkan di nomor 4, nanti kita balik urutannya di nomor 5. Lanjut. Oke, sebentar. Baik. Untuk menghitung jumlah data dalam list, kita menggunakan fungsi getCount dengan parameternya self. Jika atau if self start underscore node itu tidak ada atau non, mengembalikan 0, return 0. N sama dengan self start node count atau jumlahnya sama dengan 0. While n is not known atau jika tidak ada, count sama dengan count plus 1. N sama dengan n ref dan mereturn count. Lanjut. Nah, untuk menjumlahkan item pada list, kita tadi di soal menggunakan ada dalam kurung sum, kita gunakan sum. Get sum dengan function if self start node is known atau jika tidak ada, mengembalikan 0, n sama dengan self start node, getting sum sama dengan 0, while is not known, getting sum sama dengan getting sum plus n item, n sama dengan n ref, mengembalikan getting sum. Lanjut. Nah, yang ini linked list dengan linked list atau linked list 1 dengan linked list 2. Kita menggunakan function join linked list. And start node 2 atau linked list sama dengan linked list start node. Jika self start node is not known, self start node sama dengan start node 2, lalu dikembalikan sama dengan self start node. While nref is not known, n sama dengan nref sama dengan start node 2 atau linked list yang baru. Lanjut. Untuk mengurutkan nilai dalam list, kita menggunakan function sort. Nah, sorted ini x sama dengan self start node, index sama dengan non, if self start node jika sama dengan non, kita mengembalikan atau mengeprint item not found in the list atau kita nggak menemukan lah istilahnya. Lalu kita kembalikan else while x sama dengan non, index sama dengan x ref while index non, if x item lebih besar dari index item, y sama dengan x item, x.item sama dengan index.item, index.item sama dengan y, index sama dengan index.ref, x sama dengan x.ref. Oke, lanjut. Sementara lanjut dulu. Lalu untuk membalikkan nilai pada linked list-nya, kita membalikkan nilai dari yang disorted tadi. Setelah disorted, kita keluar linked list-nya, lalu kita reverse dengan cara previous non, x sama dengan self start node, while x is not known, next sama dengan x.ref sama dengan previous sama dengan x sama dengan next, self.start node sama dengan previous. Lanjut. Nah, untuk inputnya, sebentar, saya pindah dulu. Ya, kita print linked list 1 sama dengan linked list 1 get count, dan print linked list 2 sama linked list 2 get count, atau kita panggil function get count-nya untuk menghitung banyaknya data dalam linked list 1 dan linked list 2. Ya, ini outputnya di linked list 1 ternyata ada 6 data yang berada di linked list 1. Setelah kita panggil function yang kedua, linked list 2, yang tadi dijelaskan Mas Astanto tadi, ternyata berisi 7 data. Nah, untuk selanjutnya, kita mencari nilai sum. Nah, di linked list 1 yang dijelaskan sama Mas Alfian, kita panggil linked list 1 dengan function get sum. Kita jumlahkan semua, misal ada data 1, 2, 3 itu sama, berarti kalau dijumlahkan sama dengan 6. Nah,
link list 1 sama dengan 42 setelah kita jumlahkan. Untuk link list 2 milik Mas Astanto, kita panggil function getSum, ternyata jumlahnya 143. Lanjut. Nah, ini untuk menggabungkan dua link list dari Mas Astanto sama Mas Alfian ya. Jadi kita menggunakan link list 1 untuk join link list, menggunakan function join link list dengan link list 2. Lalu kita tampilkan dengan memanggil function traverse list. Ya, seperti ini. Ada 2, 2, 9, 12, 6, 11, 65, 1, 40, 3, 13, 9, dan 12 setelah digabungkan. Oke, lanjut. Nah, untuk link list sort ini adalah mengurutkan dari yang terkecil. Kita tampilkan dengan traverse list. Ya, setelah kita urutkan ternyata langsung urut ya dari yang terkecil dulu, seperti 2, 2, 3 sampai yang terbesar 65. Oke, lanjut. Ya, untuk link list reverse atau membalikkannya, kita menampilkan ini, kita balik yang dari 2, 2, 3 itu tadi, kita kita kembalikan dari yang 60